Pertanyaan pertama ya Bapak Ibu akan kita berikan ke Pak Taufik ya, karena memang beliau sebagai pemateri utama. Nah, ini dari Mas Aldi, Pak Taufik di Semarang ya. Beliau ini seorang milenial ya, jadi memang ya ini beliau bilang masih semester 2 ya di perguruan tinggi negeri di Semarang. Nah, beliau tanya ke Pak Taufik ya, gini, saya punya toko online sendiri, Pak Taufik ya. Nah, tapi saya tertarik sekali membangun jaringan Vinggo karena memang dari informasi yang saya dapat ya dari link YouTube sudah saya cari semuanya, ini konsepnya gila ini. Nah, cuma yang jadi pertimbangan utama ya yang ditanyakan ke Pak Taufik ya, apakah Vinggo ini nanti bisa bersaing dengan marketplace yang besar yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi apakah Vinggo nanti akan bisa bersaing dengan marketplace besar yang sudah ada sekarang ya. Dan pertanyaan beliau juga ya, bagaimana perkembangan Vinggo di Malaysia ya. Jadi ini juga mungkin akan jadi pertimbangan beliau untuk total karena memang beliau sudah punya toko online sendiri. Nah, silakan Pak Taufik diberi pencerahan untuk beliaunya, Pak Taufik. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi saya pun juga punya anak-anak yang sudah milenial ya. Maksudnya usia anak saya itu kelahiran 2000, berarti 20 tahun ya, 20 tahun, dan juga yang adiknya kelas 3 SMA sekarang ini, umur 17 tahun, seperti itu. Dua-duanya juga di Vinggo sudah jadi AM, ya. Sebentar lagi sudah mau jadi AT juga, seperti itu. Jadi memang ya biasalah, normal. Anak-anak lihat orang tuanya lakukan bisnis apa, lakukan pekerjaan apa, juga mungkin ingin mencontoh atau ingin meniru ya. Apalagi mungkin ya saya lulus sarjana itu saya belum pernah kerja seperti itu. Jadi kebanyakan memang di rumah saja ya, kebanyakan di rumah saja. Jadi ya mungkin itu juga salah satu memotivasi anak-anak saya. Tapi bisnis jaringan yang saya lakukan selama 20 tahun lebih itu lebih banyak di offline ya, lebih banyak di offline. Jadi mungkin saya dalam sebulan, kalau baru awal seperti itu kan bisa 3 minggu saya di luar rumah. Seminggu saja di rumah seperti itu. Nah, yang itu mungkin kurang menarik buat para milenial ya, kurang menarik. Kelihatan habis waktu di jalan, habis waktu di jalan. Tapi itulah yang makanya saya 3 tahun terakhir ini saya mendalami online marketing, internet marketing. Karena itulah yang menurut saya masa depan di situ gitu. Jadi saya mesti beradaptasi, saya mesti belajar lagi. Saya mesti belajar supaya saya bisa mengajarkan ke anak-anak saya. Seperti itu. Anak-anak saya supaya bisa punya mindset membangun jaringan yang tidak harus secara seperti saya dulu, yaitu yang offline seperti itu. Jadi sekarang sudah ada tools, sudah ada alat-alat yang canggih ya, lewat internet terutama, itu kalau bisa dimanfaatkan secara optimal gitu. Makanya ya seperti misalnya masalah daftar nama ya, tadi Pak Maringan kasih contoh ya, kalau sekedar 10 nama masa sih nggak bisa dari HP kita seperti itu. Nah, itu jadi kan punya kawan dari mulai sekolah SD, SMP, SMA dan lain-lain, itu kawan sekian banyak seperti itu. Nah, tapi kalaupun Anda mau coba tantangan baru yang saya lakukan, ya lakukannya dengan cara beriklan secara online seperti itu. Karena kalau kita bicara Google, itu di Google itu ada lebih 150 juta orang Indonesia ada di Google. Gitu. Kita bicara Bandung aja, saya domisili di Bandung. Itu ada 8 juta orang ada di Google.
yang terkoneksi dengan Google tuh ada 8 juta orang di Bandung saja. Gitu. Itu kalau saya beriklan, saya dari dulu sampai sekarang 1.000 per hari. Seperti itu. Itu masih bisa dapat sekarang ini. Kalau dulu awal Desember mungkin karena masih jarang yang beriklan, saya bisa dapat 10 shopper sehari. Seperti itu. Sekarang mungkin sekitar 1-2 shopper aja sehari. Gitu. Tapi budgetnya saya masih tetap 20.000 aja. Seperti itu. Supaya maintain tetap ada bertambah shopper, karena target saya kan mau 1.000 shopper seperti itu. Itu dengan cara beriklan. Jadi ternyata itu anak-anak saya juga suka gitu, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu karena mereka kan anak-anak sekarang kan lebih suka pegang gadget gitu daripada pegang cangkul atau pegang apa seperti itu. Tapi tetap setiap pagi saya ajak olahraga juga supaya ada kegiatan fisik ya, jangan cuma sekedar di depan laptop ataupun dengan gadget saja. Ya, jadi tentang peluang untuk bersaingnya Vingo dengan yang lain, salah satu saya melihat Vingo ini punya backup finansial yang kuat. Jarang ada startup yang punya backup finansial yang kuat, sehingga jarang mereka bisa promosi. Ya, mungkin promosi bisa 1 bulan atau 2 bulan, nggak bisa promosi mungkin setahun gitu. Wah, kalau seperti marketplace yang saya pernah ketemu sama ownernya itu OLX. Ya, OLX itu dari Amerika. Itu dari Amerika. Namanya, saya lupa namanya. Itu dia bilang waktu saya ketemu di kantornya di Jakarta di Kuningan, itu siap rugi 8 tahun. Ya, siap berinvestasi 8 tahun. Seperti itu. Siap untuk bahasa kasarnya bakar duit ya 8 tahun ya untuk bisa mendapatkan market share yang besar di Indonesia. Nah, Vingo ini kalau Anda cek di online ya, di PitchBook itu Anda bisa cek, itu ada 3 investor besar di belakang Vingo. Ya, ini luar biasa. Itu tadi kalau kata Pak Maringan tuh ada apa dengan Vingo ini? Nah, seperti itu. Buat saya juga gitu. Wah, ada apa ini? Perusahaan baru tapi investornya sudah 3 investor besar-besar lagi, bukan investor yang kecil-kecil, sehingga punya backup modal sampai puluhan juta seperti itu. Jadi mereka sudah punya forecast. Nanti Anda juga bisa lihat ada videonya dari manajemen Vingo Malaysia itu, dia bilang ya untuk membuka Indonesia itu mereka sudah siap gitu. Modalnya sudah siap seperti itu. Siap untuk berinvestasi dan lain-lain sudah siap seperti itu. Cuma ini karena masalah pandemi corona ini aja, jadi ini terhambat seperti itu. Untuk ya Indonesia sekarang ini belum mengeluarkan visa ya untuk orang asing datang ke Indonesia. Malahan suami istri banyak yang terpisah ya gara-gara corona ini. Indonesia tidak mengeluarkan visa untuk datang. Ya, nggak usah khawatir, jangan khawatir ya. Anda beruntung, Anda join di saat perusahaan sedang berinvestasi, sedang bakar duit ya. Bisa dikatakan bakar duit ya, sederhana aja, misalnya untuk referral saja itu joinnya 199 ringgit ya, 199 ringgit, payout komisinya saja sudah 160 ringgit seperti itu, padahal dikasih produk juga, kasih voucher juga seperti itu. Nah, di situ kelihatan bakar duitnya seperti itu. Nah, jadi ambil kesempatan, bisa dapat. Tadi Pak Joyo bilang ya sudah hampir tepat ya, sudah 0,5 miliar lebih saya dapat seperti itu. Nah, itu peluangnya ya. Jadi nantikan promosi-promosi Vingo nanti ketika sudah launching di Indonesia ya. Kemudian perkembangan Vingo di Malaysia sendiri tadi saya sudah bilang seperti itu. Pengguna Vingo sekarang sudah 7 juta di Malaysia, 7 juta orang, 1/5 dari penduduk Malaysia gitu. Seandainya nanti di Indonesia buka dan mencapai 1/5 penduduk Indonesia itu berapa ya? Ya, kalau penduduknya 300 juta, 1/5-nya berarti 60-an juta itu. Nah, peluangnya Anda mau ambil berapa persen dari 60 juta itu? Nah, itu peluang yang sudah di depan mata, ya tinggal Anda mau ambil sekarang atau ambil nanti atau tunggu
atau dilewatkan seperti itu. Kita beruntung kita tahu lebih awal gitu. Masih banyak di luar sana mungkin tetangga kita ataupun kawan kita yang belum tahu apa-apa tentang Vinggo. Gitu. Nyatanya saya tiap hari dapat dari iklan itu orang nggak tahu apa-apa tentang Vinggo seperti itu. Tuh, jadi kita juga udah siapkan semua tools ya. Saya sudah siapkan website seperti itu buat Anda yang sudah upgrade jadi PS. Saya siapkan tools yang luar biasa berupa website replika. Anda bisa gunakan website itu untuk menjelaskan. Ya, jadi Anda nggak perlu capek-capek presentasi ataupun tidak usah susah-susah seperti saya tadi jelaskan sampai berbusa-busa seperti ini. Anda tinggal undang orang sebanyak-banyaknya masuk ke website Anda. Di situ sudah jelaskan dari A sampai Z seperti itu. Kalau mereka register, Anda akan langsung dapat terima WA notification. Nah, nanti dari situ bisa diajak untuk join shopper ataupun langsung upgrade PS. Gitu. Kemudian juga kita siapkan grup-grup WA. Ya, Anda kalau sudah jadi PS, Anda akan jadi admin di dalam grup-grup WA. Jadi Anda bisa invite orang dan juga bisa membagikan materi edukasi. Ya, di dalam grup WA ini kita akan edukasi sama-sama semuanya. Seperti itu. Kemudian kita juga ajarkan tools berupa beriklan di Google. Ya, beriklan di Google bagaimana caranya? Ya, saya sudah ada videonya. Anda bisa pelajari videonya. Buat iklan Vinggo itu semua sudah infrastrukturnya sudah kita siapkan semua secara online maupun offline. Ya, ala offline juga masih bisa gitu ya. Apalagi sekarang sudah new normal, beberapa kita bisa ketemuan di secara offline seperti itu. Nah, kemudian bisa lewat media sosial, itu yang gratisan ya, iklan organik istilahnya ataupun yang gratisan dan juga iklan yang berbayar. Ya, mungkin itu informasinya dari saya. Silakan Pak Joyo.